Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang estetika kritisisme. Nah, jadi ini ada materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada periode estetika, lalu apa itu estetika kritisisme, dan ada teori-teori seni dari tokoh rasionalisme, dan terakhir ada karya seni yang realis pada abad pertengahan. Nah, ini ada periode estetika yang terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua ada periode kritik yang akan kami bahas, yang ketiga ada periode modernisme, dan terakhir ada periode permodernisme. Apa itu estetika kritisisme? Munculnya estetika kritisisme ini ditandai adanya perubahan dari tahap dogmatis ke arah kritis dan mengubah haluan filsafat umum dari objektivisme ke subjektivisme. Estetika kritisisme ini merupakan estetika yang menganalisis keindahan yang berhubungan erat dengan seni. Pada umumnya, estetika adalah penilaian utama yang selalu dijatuhkan pada setiap karya seni. Dalam perkembangan keindahan tidak selalu menjadi yang utama dalam seni. Keindahan merupakan bagian dari ilmu tentang bentuk, namun seiring waktu, ia telah menjadi bagian kehidupan manusia yang esensial dan cara manusia itu memandang keindahan pun mengalami pematangan sehingga selalu menghadirkan getaran secara filosofis. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa teori seni dari tokoh rasionalisme. Yang pertama ada Shaftesbury, yang kedua ada Huthe Jason, yang ketiga ada Alexander Gottlieb Baumgarten, yang keempat ada David Hume, dan yang terakhir ada Immanuel Kant. Shaftesbury menilai gejala seni sebagai sesuatu yang bersifat transendental. Keindahan alamiah adalah bayang-bayang belaka dari keindahan asal. Shaftesbury menyatakan bahwa interest atau kepentingan pribadi dalam seni akan menjadi unsur perusak keindahan murni. Hal tersebut dikarenakan kepentingan pribadi atau berbagai keinginan praktis dalam diri manusia tidak sejalan dengan apresiasi seni. Apresiasi seni atau faculty of taste itu mempunyai dua fungsi, yakni sebagai hakim moral dan juga rasa keindahan. Selera keindahan bersifat transendental karena asalnya dari yang di atas atau dari ilahi. Yang kedua ada Huthe Jason mengajarkan bahwa dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar internal dan eksternal. Kemampuan dasar internal meliputi kemampuan moral, kemuliaan, solidaritas, patriotik, dan keindahan. Sementara itu, kemampuan eksternal diwakili oleh kelima indera dalam berhubung dalam hal-hal di luar dirinya. Yang ketiga ada Alexander Gottlieb Baumgarten. Ia mengatakan bahwa objek seni bersifat indrawi sehingga sifatnya intelektual. Kebenaran objektif harus sesuai dengan kebenaran estetik. Kebenaran estetik terletak pada suatu kebenaran yang mungkin. Yang keempat yaitu ada David Hume. Sumbangan pemikirannya yang penting adalah bahwa pemahaman tentang kemampuan perasaan seni pada manusia dilakukan dengan penelitian empiris tentang aspek-aspek tertentu dalam diri subjek tentang keindahan yang konstitusional dengan karakteristik tertentu dalam objek. Yang terakhir yaitu Immanuel Kant. Ia membagi teori keindahan menjadi 4 bagian, yaitu pamrih dalam seni. Yang kedua yaitu teori universalitas, dan yang ketiga yaitu teori esensialitas, dan yang keempat yaitu teori bentuk tujuan. Berikut adalah karya seni, lukisan atau patung realis pada abad pertengahan. Nomor 1 terdapat Lamentation atau The Mourning of Christ, yang merupakan lukisan dinding yang dilukis sekitar tahun 1305 oleh seniman Italia bernama Giotto di Bondone. Giotto di Bondone sendiri merupakan seniman yang lahir pada tahun 1267 di Italia yang diperkirakan tepatnya di sekitar Firenze. Ia dikenal sebagai pelukis zaman pertengahan yang dapat membuat figur yang dituliskan tanpa pejal.
Dalam lukisan tersebut, tubuh Kristus diturunkan dari salib dan dibaringkan di tanah dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya yang sedang berduka. Kepalanya dipegang oleh perawan Maria dan kakinya dipegang oleh Maria Magdalene. Di belakang mereka, Rasul Yohanes merentangkan tangannya lebar-lebar karena putus asa, dan di sebelah kanannya Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea menunggu untuk mempersiapkan jenazah untuk dibaringkan. Dan di sebelahnya merupakan patung dari portal Kerajaan Barat di Katedral Chartres pada tahun 1145. Patung arsitektural tersebut merupakan patung gotik yang paling awal yang bisa dibilang sebuah revolusi dalam gaya dan model gaya patung untuk satu generasi. Katedral Chartres merupakan gereja yang dibangun pada 1145 tetapi dihancurkan oleh kebakaran pada 1194. Yang tersisa hanyalah bagian barat sehingga bagian ini memiliki gaya gotik awal. Gereja ini kemudian dibangun kembali pada tahun antara 1194 dan 1220. Apa itu seni gotik? Seni gotik merupakan gaya seni abad pertengahan bagian seni Romawi yang berkembang di Prancis Utara pada abad ke-12 Masehi yang lebih berkembang pada arsitektur gotik. Seni gotik kemudian menyebar ke semua Eropa Barat dan sebagian besar di Eropa Selatan dan Eropa Tengah. Dan seni ini lebih terpadu dengan seni gaya klasik di Italia. Pada akhir abad ke-14, gaya seni ini memiliki canggih dikenal sebagai istilah gotik internasional karena terus berkembang sampai akhir abad ke-15. Seni gotik juga merupakan aliran seni yang menggambarkan objek dengan garis tebal, bentuk ramping, serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Yakni yang memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu objek yang dilukis biasanya adalah tokoh suci, ksatria, raja, dan ratu. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, jangan tanya.